sebagai seorang laki-laki, aku suka nih sama Sarwenda. Ini misal ya, harusnya aku bermodal. Ini aku memposisikan diriku sebagai Gio. Harusnya aku bermodal dong, meskipun ini misal si Gio nggak punya rumah, belum punya, bukan nggak punya ya, masih belum punya rumah. Misal dia status rumahnya itu misal ini ngontrak, pakailah rumah kontrakan itu. Kenapa nggak mau pakai? Kenapa harus di rumah itu? Kan harta bersama ya, harta gono gini. Karena rumah itu kan dibeli pada saat masa perkawinan itu. Rumahnya si Ruben sama rumahnya si SW. Kalau aku sebagai Gio, aku malu kalau pakai properti si mantannya si pacarku sendiri. Itu. Terus mobil. Ini aku nggak ngerti ya. Ini kalau aku pernah lihat, aku sebelumnya udah pernah lihat video di YouTube yang The Onsu Family itu kan si Ruben itu kan pernah beliin anaknya mobil, dan itu dugaanku itu mobilnya anaknya. Enggak, Mobilnya anaknya sih. itu sama ya, warnanya putih begitu Alphard ya? Sama, betul sama warnanya. Dugaan sangat kuat ya, sangat tebal ya dugaannya. Ya. Jadi itu dugaanku itu rumah mobil anaknya yang dibeliin sama si Ruben. Harusnya kalau jadi Gio ya, malu aku, serius malu aku. Jangan pakai semua fasilitas dari Ruben lah. Kalau you punya, apalagi dia yang bilangnya CEO kan. Kalau you ngaku CEO, ya tunjukin dong harta you apa. Nggak, bukan untuk pamer ya. Pakai fasilitas dari kamu sendirilah. Nah, dalam hukum itu kan tidak diatur di situ ya, Kakak Alisa. Cuman maksudnya ini etika aja ya. Etika aja, betul, etika ya. Meskipun apa ya, meskipun misal nggak izin sama Ruben pun sebenarnya ya salah juga, tapi bukan salah 100% ya. Ya it's okay, tapi apa ya, sebagai adab lah, adab atau etika. Soalnya kan status masih pacaran, jadi meskipun nggak izin sama Ruben, harusnya dia tahu diri, tahu malu lah. Itu aja sih, apalagi dibuat endorse ya. Endorse ini kan uang masuk, berarti kan di dia kalau endorse. Kenapa harus pakai fasilitas orang? Harusnya you sewa loh. Sewa lah rumahnya si Ruben. Nah, ini lagi ditambah sama Tiger ya. Sopir yang gaji Ruben, mobil punya Ruben, gaya selangit, ekonomi sulit, itulah titik palsu katanya. Oke, silakan. Sorry Meres. Ya enggak apa-apa, Meres dulu baru Ruicil. Oke. Meres silakan. Oke, thank you kok. Halo semuanya yang baru naik. Jadi gini, di komal-komal lain tuh mereka komentar gini. Itu kan pacarnya, jadi nggak apa-apa main ke rumah gitu. Sekalian aja bikin konten gitu. Jadi gini, menurut saya persoalan itu bukan pada siapa berpacaran dengan siapa. Setiap orang berhak melanjutkan hidupnya, namun yang menjadi pertanyaan publik adalah soal sensitivitas, kepatutan atau etika. Betul kata Koko tadi. Ketika sebuah rumah masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan mantan pasangan, terlebih rumah tersebut dikenal sebagai simbol keluarga yang pernah dibangun bersama, maka setiap aktivitas yang dipertontonkan di sana akan menimbulkan persepsi publik. Apabila jika aktivitas tersebut terkait dengan konten komersial, wajar jika ada pihak yang merasa kurang nyaman, yaitu Ruben, karena publik bisa menangkap seolah-olah ada pihak baru yang sudah sangat masuk ke dalam ruang privat dan simbol keluarga tersebut. Jadi, menurut saya ini bukan semata-mata persoalan hukum, ini juga persoalan etika, penghormatan terhadap perasaan pihak lain, dan sensitivitas terhadap anak-anak yang masih berada dalam masa penyesuaian setelah perceraian orang tuanya. Itu menurut aku. Lanjut. Oke, jadi begini. Kalau naik mute ya. Jadi begini ya, layak apa enggak Ruben sampai menyentil tapi dengan cara yang lucu gitu kan? Karena begini loh, kalau saya lah ya, saya jadi Ruben misalkan kan, mobil diduga punya saya, bensin saya yang bayar 68 juta satu bulan.
Iya kan? Bensin kan yang bayar 1 juta, ini sopir saya bayar kan, jangan gitu loh. Oke, silakan Ruici silakan dengan sopan ya. Ya, halo semuanya. Jadi gini kok, itu kan namanya juga kan rumah orang, ya. Dan belum jelas statusnya tuh milik sendiri, gitu. Miliknya Sarwenda misalnya kan, ya terserah bebas lah gimana dia. Kan Ruben sendiri, dia kan membuat finishingnya juga kan Ruben, finishing rumahnya itu, ya. Dan 6 bulan ini ya, makanya si 6 bulan ini malah dianggapnya Koko Ruben kan banyak duit, jadi dianggapnya ya udahlah, bisa nggak nih kalau udah boyong laki-laki, bisa nggak kamu bayar gitu, kamu disenangin kalau memang jadi apa, aku itu kan udah satu garis gitu kok, ngerti gak kok? Jadi kan lebih satu garis, jadi lebih kaya dari aku, dari lu gitu kan. Ini kan CEO lebih kaya dari lu. Nah itu yang dia katakan itu harus bisa membuktikan gitu kok. Dan intinya secara hukumnya juga itu bagian dari harta gono gini ya kok ya, yang meskipun belum disepakati, belum jelas gitu ya kok ya. Tapi secara etika keberatan, kalau Koko Ruben keberatan gitu ya, rumahnya itu dipakai, ya wajar karena dulu selagi bersama rumah itu dibikin sama Ruben, bukan bersama-sama tapi sama Ruben. Mungkin kalau uang Sarwenda kan biasanya kalau laki-laki uang suami, uang istri gitu ya, bener gak kok? Terserah gitu mau dipakai apa gitu, biasanya gitu. Orang istri itu kan menguasai banget di keluarga gitu, ibu negara kan sebutnya juga gitu kok. Jadi kalau bapak itu harus setor gitu kok. Nah nggak mungkin bisa bangun bareng gitu, cuman ya nggak tahu, ada mungkin beli kursi misalnya, bisa beli apa ya, itu mah terserah. Mungkin dari hasil sendiri kalau kayak gitu. Aku aja yang sendiri juga beli lah sendiri ya kayak gitu mah, daleman rumah semua. Jadi rumah yang dibangun bareng itu kan pasti ada kenangan-kenangan indah bersama sama anak-anaknya. Begitu misalnya dipakai sama orang di orang luar, dipakai, tahu ini letak-letaknya, oh ini jendela dapat saya pesan dari si Mamang Umis misalnya di Cianjur ini nih. Aduh aku tahu ini kacanya dari Cibubur gitu kan. Pasti tahu lah dia Ruben itu kalau nyentil soal rumah ya wajar. Nyentil kok kayaknya nggak punya etika, harusnya bilang dulu, permisi dulu. Enggak. Karena maksudnya kenapa harus menyentil? Karena mungkin dinilai itu kurang punya perasaan gitu. Iya, kalau misalnya itu kalau menurut aku mah gini, karena kebucinan, udah jangan di ini, udah aja di sini. Nah, otaknya ini karena dia dapetin beronong kok, jadi nggak kepikiran si beronong beleguk gitu kok, ngerti nggak? Kalau bahasa Sundanya beleguk gitu, orang punya gitu ya. Jadi dia tuh nggak memikirkan akibatnya gitu. Tahu-taunya dengan polos-polosnya, misalnya ada mobil pakai aja mobil, ada kulkas pakai kulkas gitu. Jadi karena ada buah di kulkas, buah di kulkas, ada buah, ada sarang burung walet, ada apa, dia klaim semua gitu. Jadi harusnya hargai privasinya, karena kan dia itu mikir nanti kalau kelihatan si Koko Ruben gimana. Jadi dia itu nggak nyampe ke sana kok. Jadi otaknya itu nggak nyampe ke akibatnya gitu kok. Jadi kalau misalnya kata Minola, kalau kata kasih abang Minola misalnya, rumah itu belum sah jadi milik salah satu pihak sepenuhnya, walau di aktanya buat porsi, buat ada sebagian porsinya buat Sarwenda, tapi kan ya harusnya jangan seenaknya gitu pakai fasilitasnya Koko Ruben gitu ya, di kolam renang.
karena itu di semua ruangan itu udah dijelajahi kok, udah dijelajahi seperti mengelilingi dunia kok. Ya baik itu di kolam renang, di atap, di balkon, terus di atas, di pokoknya semua Kamar pribadi, kamar kamar pribadi yang banyak, anak. jadi yang banyak memori-memori itu jadi udah dijelajahi gitu. Nah itu semua harusnya ya dia itu apa namanya bikin iklan juga di situ harus bayar, itu memang beberapa persen harus bayar ya, harus izin. Selain izin juga jangankan gitu kok, bikin kita syuting beberapa scene misalnya ya, kita kan adalah produser itu ke tetangga sebelah juga bayar, kiri kanan samping depan ya kan, harus ada uang denger bener. Nah ini orang punya rumah orang yang punya rumah tiba-tiba ada Nescafe gitu ya di situ Pak kok, ya brandingnya besar lah Nescafe, berapa lah kok, lumayan kok. Sama Maya Soy. Maya Soy, terus beberapa pokoknya juga kan, misalnya aku kan sama Dokter Oki kemarin Wikinara kan aku juga dapat duit gitu kan, iklan dikit-dikit dapat. Nah ini gimana nih Maya Soy sama Nescafe, harusnya ya adalah kabar-kabar berita ya enggak. Nah kalau misalnya gini dia itu kalau otaknya pinter kok gitu kok Ruben, kalau bilang kok Mas Ruben, saya udah itu sebetulnya udah kenalan dulu, itu si Cieo itu harusnya kenalan dulu, dibawa sama Sarwe. Tapi kalau saya jadi dia itu saya enggak langsung hapus gitu, langsung saya bikin story. Maaf, kan begitu kan nggak apa-apa ya, enggak mati orang kalau ngomong gitu kan. Ya, tapi untuk saat ini mohon maaf gitu, telat segalanya kok. Kenalin enggak, tapi mendingan begitu masalah Nescafe itu kan harusnya langsung bikin story gitu. Maaf, punten. Memang mungkin kalau saya dianggap salah, saya minta maaf. Tapi maksudnya mungkin saya salah tidak minta izin. Tapi sebenarnya saya sudah minta izin dan diizinkan sama si S. Tapi kendati pun itu masih salah di mata Koko, saya minta maaf kan enak. Ya udahlah, kata aku mah gini kok. Oh kalau dia untuk sampai situ juga nggak nyampe kan, karena dia nggak nyampe aja otaknya, udang gitu kok. Aku ada pertanyaan tapi buat kalau yang misalnya dia berpikirnya dia itu si Nescafe ini harus bilang dulu dari awal, dia udah bilang dulu pacaran sama Ruben, sama Sarwenda gitu maksudnya kok. Nah setelah itu dia misalnya udah bersama, nah ada lagi ini kok, ini teh aku teh mau bikin itu ya, bikin iklan gini pokoknya sekarang mah udah serba telat aja. Makanya kok Rubin juga kalau sekarang dia bersikap dingin itu, si Koruben itu bukan berarti dia nggak memperhatikan, bukan tidak memikirkan sekarang gitu, kondisi sekarang. Justru sekarang makin keruh gitu ya, semakin jadi nggak akan ada respeknya buat si Koko Ruben gitu loh kok, karena semua udah telat menurut aku gitu. Aku ada pertanyaan buat yang Oka, boleh? Buat siapa Meres? Buat yang Oka. Oke, Jeng Oka, aku mau nanya gini. Iklan itu VT-nya Gio kemarin itu kan mengandung iklan, itu di dalamnya ada produk ya. Di dalamnya ada produk. Nah, lalu kemudian ada kalimat di dalamnya, ini kurang lebih daripada di luar mending ngopi di rumah aja gitu kan. Jadi seolah-olah dia menjual ke brand bahwa ini rumah gua. Jadi brand percaya. Iya kan? Seolah-olah dia menunjukkan kemewahan rumah itu, yang padahal rumah itu bukan rumah dia, tapi ada pemiliknya yang tanpa izin. Siapa nama pemilik rumah itu kan masih Ruben ya, walaupun itu harta bersama, tapi rumah itu atas nama Ruben kan, bukan Sarwenda. Nah, tanpa izin dari pemilik rumah yang sah, yang punya nama, yang namanya tertera di situ, kemudian dia membuat iklan atau VT terkait dengan produk, seolah-olah produk atau brand-brand lain akan percaya terhadap dia. Lalu kemudian ada endorsan lagi segala macam ya kan, karena dia menampilkan tempat itu gitu loh. Artinya ada nilai komersial yang dilakukan di situ, ada komersial, ada keuntungan yang didapatkan dari situ. Ada juga kares kok. Gimana Jeng Oka pendapatnya secara hukum?
Ya, kalau dari aku sendiri sih ya, ini ada Kak Lawyer. Kalau aku kan kriminolog ya, kalau aku kan kriminologi kejahatan ya kan. Kalau hukum tuh kan biasanya udah berdasar pada regulasi. Tapi aku cek di sini ya, eh, artinya Gio dan tim produksi itu pokoknya mereka itu kan memasuki rumah pekarangan orang lain kan, bener nggak? Walaupun misalkan itu dengan izin Wenda, tetapi kan udah dijelaskan itu bukan rumah Wenda semata, tapi itu rumah Ruben Onsu. Nah intinya dia itu dia sudah melakukan tindak pidana itu memang udah bisa gitu. Jadi pasal 257 KUHP baru memasuki dan menggunakan rumah pekarangan tanpa izin. Itu pasal 257 KUHP yang terbaru ya, mengganti pasal 167 KUHP yang lama. Nah, dan itu benar-benar melakukan penggunaan disebut melawan hukum. Kalau nggak salah Bang siapa Hotman Paris itu udah bahas itu. Dia bilang itu salah, nggak bisa. Itu ya. Hotman Paris sudah mengatakan itu bahwa itu bisa digugat gitu loh. Kemudian dalam iklan itu kan ada pernyataan. Ada yang bilang di bawah, kan Gio nggak bilang itu rumahku. Lah udah jelas dia bilang itu rumah. Walaupun dia mau bilang nggak apa kan dia seakan-akan daripada di luar mending di rumah. Nah rumah siapa ya, rumah dia kan, nggak usah nggak usah. Maksudnya kita ini udah cerdas gitu, jangan kembali ke zaman batu ya gitu ya, kayak otaknya nggak nyambung gitu loh. Seperti itu ya. Jadi statement buzzer juga kalau bisa itu ya agak cerdas di sini kan gitu. Jadi otomatis itu katanya itu unsur ada penyesatan, pengakuan palsu itu perbuatan melawan hukum. Jadi tapi perdata pasal 1365 KUHP perdatanya untuk gugatan ganti rugi. Nah, jadi apalagi begini teman-teman. Dalam temuan dalam kami kelas kriminologi ya, kejahatan itu lebih mudah terjadi karena apa? Apa itu yang namanya ke rumah-rumah itu ada video-video syuting rumah, apa namanya itu ya, gerbek rumah lah kayak gitu-gitu. Kan dia kan men-syuting itu ya, rumahnya masuk dari pintu ke sini, pintu ke sana. Itu kan ditonton orang. Dan orang-orang yang punya misalkan dia punya niat jahat, pencuri, dengan melakukan itu dengan video itu dia lebih mudah. Oh, ini dari sini nanti masuk ke sini, dari sini masuk ke situ gitu loh. Dan itu sangat berbahaya loh. Makanya tadi ada pasal yang lain itu penggunaan aset itu yang akan merugikan pemilik itu di pasal 521 KUHP baru. Jadi ada 3 sebenarnya terkena ini persoalan itu, baik itu pidana dan perdata gitu. Ya, apalagi di situ ada nilai ekonomi komersial ya yang dilakukan ya. Iya, betul. Tanpa komersial pun sebetulnya udah salah, apalagi komersial. Misalkan gini, pertanyaan dibalik. Kalau nanti misalkan nih si Ruben gantian ya, pacarnya masuk di situ. Nah, nyonyanya ngasih nggak tanpa izin si nyonya? Misalkan untuk iklan dia mungkin dapat nanti cewek, misal Kak Ruici lah ya, jadi apanya baru dapat iklan kan kayak gitu. Iklan lah di rumah itu, Kak Ruici bilang itu rumahnya, boleh nggak? Seperti itu. Dibalikkan coba pertanyaannya gitu, boleh nggak? Ya nggak boleh, harus kesepakatan. Kalau bayar boleh. Gitu kok. Boleh kan, itu kan ada brand di dalamnya. Nah, oke. Coba kita kasih ngomong dulu ya. Otomatis bayar. Ada Nur brand. Saha 8803, ayo silakan. Seperti dia menyewa studio kan? Nur. Ini ada Maires ya, ada kontrak itu, ada kontrak biasanya dengan rumahnya berapa. Jadi nanti kan dengar host. jadi 5 4 3 2, udahlah ya, begitu dikasih butuh naik ya, dikasih naik kok lain-lain kok bikin. Putri silakan Putri. 5 4 3 2 1. Nah, nggak usah kalian multi ya, kalau nggak mau kalian ngomong ya.
sambil menunggu yang lain, kalau aku sih melihatnya karena ada mengatakan bahwa begini, bahwa ini kan pacarnya, jadi kayak gimana? Justru karena pacarnya lah maka dia harus seperti ini. Kalau itu misalnya teman biasa, itu nggak akan memicu, memantik pertikaian seperti ini. Karena itu pacarnya, justru itu. Nah, kalau kita kedatangan teman nih ke rumah kita, ya kan? Nah, misalnya teman-teman yang pernah pacaran, karena saya nggak pernah pacaran, ya. Nah, datang ke rumah itu hanya dengan teman biasa atau datang sebagai pacar, yang perlu diwaspadai itu adalah pacar. Yang perlu diwaspadai adalah pacar. Kak Ira dulu Itu. taruh Kak Ira. Iya, iya. Nah itu karena dia sebagai pacar di sini, maka inilah yang menjadi pemantik juga, ikut memantik soal ini. Apalagi dengan sepertinya ya, minta maaf aja, sepertinya ikut menikmati fasilitas yang ada di dalam rumah itu, termasuk sebagai tempat bekerja. Beberapa kali kita melihat bahwa tempat kerjanya itu bukan hanya di dalam, entahlah ada studio kah di situ di dalam rumahnya atau tidak, seperti itu. Tetapi kadang di ruang tamu bikin iklan, bikin konten, kadang ada bahkan di atas tempat tidur yang bukan hanya injak-injak ya, ada dalam selimut yang dia usap-usap. Kayak gitu. Nah ini yang turut memantik. Yang namanya justru karena Anda pacar, maka lebih tebal lagi batasan yang diberikan kepada Anda. Seperti itu. Lebih tebal lagi. Justru karena Anda pacar. Nah ini apalagi. Maaf ya teman-teman. Kita melihat, ya kan? Kita mengetahui bahwa Gio ini belum pernah menikah. Berarti dia bujang, ya. Nah, dia bujang ketemu dengan janda. Dia lebih muda ketemu dengan janda. Jandanya memberikan fasilitas yang kira-kira bisa dia manfaatkan. Kalau kita kembalikan ini semua, keadaan ini semua kepada apa sih modusnya? Apa sih modusnya? Iya kan? Maka keluarlah istilah-istilah masalah janda kondo itu. Maira Ya, tambahan dikit. Janda Oke. janda rasa gadis katanya. Nah, jadi begini Ira. Harusnya kan sebenarnya ya kalau enaknya itu pacaran, mau kerja, mau apa, biar aman sentosa, biarpun pakai fasilitasnya Ruben. Sebenarnya Ruben itu tidak akan, dari kemarin kan dia diam aja, cuman kan kayaknya dia udah emosi banget yang tertahan kan. Harusnya itu anak titip ke bapaknya, habis itu pacaran lah, kayak enak kan? Iya. Ada satu Viti yang saya melihat menganalisis Viti itu tidak hanya satu hari. Ya, makanya baru saya naikkan. Saya bisa melihat, oh ini saya berdiskusi dengan teman-teman psikolog, apa sih sebenarnya yang terjadi kalau Anda melihat Viti ini, dan itu saya lama terima terima balasannya karena saya mau jelaskan secara rinci ya, seperti itu. Nah, teman-teman saya mengatakan kalau kita melihat gestur, kemudian sikap tubuh, gestur dan sikap tubuh serta kejadian yang ada, maka dia bisa menceritakan seperti ini. Pada waktu itu tangan berada di belakang, di bawah, ya kan? Kemudian ada tersentak. Orang itu nggak serta-merta tersentak kaget seperti itu kalau nggak ada kejadian yang dia nggak akan sangka-sangka. Kayak gitu. Itu dalam ibarat itu. Ya. Kalau gini, ibarat kata orang tidak akan tersentak kalau tidak tersetrum. Nggak, kalau nggak kesetrum, nggak ada yang nyetrum, nggak mungkin dia tersentak kan begitu. Tetapi lanjut. ya, nah begini nih, kalau misalnya kita biasa mendengarkan bunyi orang ngorok, bunyi orang apa yang itu kita tidak akan kaget kan, kayak gitu. Oh, ngorok dia, oh ini. Tetapi kalau ada kejadian yang kita tidak sangka akan terjadi pada saat itu, maka kita akan tersentak. Nah, pada Viti itu yang hanya beberapa
nggak cukup 1 menit atau 1 menit lebih ya, nggak lama. Itu 2 kali Sarwenda tersentak. Ya, nah itu, ini hasil analisanya yang dari psikolog ya, teman-teman. Ada 3 orang yang saya tanyakan, semuanya dari Universitas Negeri Makassar. Begitu. Nah, Apalagi dia anaknya mengatakan, kan lihatnya kaget, Maira. Anaknya iya, lihatnya nah, kaget. ada di sini, ada di sini. Nah, pada waktu ada anaknya, dia tersentak 1 kali, kemudian dia melanjutkan, ya kan? Nah, kemudian dia ada masa pada waktu itu Sarwenda sempat melihat ke bawah, melihat tangan. Pada waktu anak itu hilang, ya kan, karena dia ada kata bye sayang kayak gitu kan, berarti pamitan pergi. Nah, sempat anak itu lirikan matanya, anak itu kemana? Lirikan matanya anak itu kemana? Jadi Ke bawah. menurut dia anak ini memperhatikan, melihat apa yang terjadi kayak gitu, dan dia itu langsung pergi. Nah, ini menjadi contoh yang tidak baik gitu di depan anak. Nah, pada waktu dia pergi, kejadian lagi, tersentak lagi 2 kali Berarti 2 tersentaknya. kali terjadi percongkelan ya. Iya, mungkin. Congkel pintu kali sama jendela. Mungkin ya, diduga ya, karena kan kita tidak lihat. Tapi gestur badan itu bisa menjelaskan semuanya kepada kita. Nah, itu. Kalau itu saja Anda bisa lakukan, ya kan? Maka salahkah kita kalau kita mengatakan ada hal lain yang Anda bisa lakukan? Seperti itu. Apalagi dengan statement Anda, janda rasa gadis. Kok tahu? Sudah coba? Maaf aja kalau kita bertanya kayak gini. Kayak gitu, itu. Nah, tetapi kembali lagi pada statement bahwa karena Gio ini pacarnya, justru karena Anda pacarnya, maka Anda itu harusnya lebih tahu membatasi, kayak gitu. Nah, orang-orang tua yang saya lihat, begitu anaknya mengatakan pacarnya, anaknya datang berkunjung kayak gitu ke rumahnya, datang, itu hanya sampai mana? Diawasi sama orang tua. Bahkan orang-orang tua akan menanyakan, oh sekolah di mana, kerja di mana, atau apa, kayak gitu. Nah, kalau temanku datang kayak gitu, oh iya, makan nak, bikin air panas nak, ayo kayak gitu. Nah, beda pada waktu kita berstatus ini. Inilah yang mungkin dilupakan oleh Sarwenda dan orang-orang yang di dalam, dan juga Giorgio sendiri. Ayo kalau lupa, ayo Sendiri kembali. namanya. Jangan lupa, Kalau jangan misalnya lupa. dia ngerasa udah misalnya gadis rasa janda, jangankan itu kan lagi olahraga, dia lagi nge-gym. Si itu kan ada PT yang orang luar negeri yang diangkat-angkat itu, tapi lewat Meki yang tengah-tengah itu loh. Mulutmu nggak ruci. Outside, udah diam. Lanjut Merah. Nah, jadi dari situ ya kita melihat ya, kita menghubungkan semua apa yang kita konsumsi, semua apa yang diperlihatkan. Ini sumbernya nggak dari mana loh, dari live Anda sendiri. Itu bukan AI ya, bahkan dari Sarwenda official. Akun Anda sendiri kita diperlihatkan seperti itu. Tindakan-tindakan yang maaf agak sensualitas ya di situ, seperti seakan-akan rindu akan ciuman dengan adanya adegan-adegan bibir, ya kan, yang banyak juga orang menjual lipstick, banyak juga orang menjual pensil alis, banyak juga orang menjual hand body. Enggak seperti itu. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang mengiklankannya, menjualnya secara live. Enggak seperti itu adegannya. Kalau Anda menganggap itu untuk menarik atensi, memang Anda berhasil menarik atensi, tetapi ya imbalnya kepada apanya ya, dampaknya kepada Anda seperti ini sekarang, karena ada masalah dan status Anda nggak jelas kayak gitu. Jadi Giorgio, Sarwenda dan semuanya, ayo, hilaf itu biasa, salah itu biasa, manusiawi, tapi jangan salah terus. Kalau sudah salah terus, jadi kasihan kamu. Katanya ini kalau sering latihan nanti lihat ya,
Mamio badannya akan kalau sering latihan dengan saya kan sering dipompa, maka nanti badannya Mamio bakal lihat aja 3 bulan ke depan. Dipompa ya, itu kalau Lihat nama-nama aja. dipompa ya, nggak ada dipompa. Bahan kali dipompa. Jadi begini Ira, ini kan masih pacaran kan? Sedangkan menurutmu bagaimana kalau orang yang sudah menikah aja kan tidak pantas ya kan? Oh, enggak pantas. Enggak pantas. Jadi judul malam ini percongkelan gitu. Enggak, saya melihat seperti begini. Abah dan Umi saya itu adalah orang yang sangat romantis, ya kan? Dia biasa memperlihatkan ke kita itu, tetapi lebih kepada rasa kasih sayang. Maaf, bukan rasa geleter, bukan rasa kaleda, bukan lale, bukan kelalaian yang ada di sana. Maksudnya bukan hasrat birahi. Ya, ini udah Nggak mungkin nepuk bokong di depan anak-anak ya, kan? ada juga yang dia berdiri kan, yang tiba-tiba, kaget dia. Itu apa gitu? Lu ngapain gitu? Jadi begini, kan biasa kan kalau orang-orang tua itu kayak atau yang orang udah menikah kan, sentuhan sayang kan, misalkan begini, lagi makan lah ya kan istrinya kan, atau suaminya lagi makan kan begini, makan gitu kan, atau lihat gini kita gini, makan iya makan gitu kan. Nah, itu kita bisa asumsikan tidak erotis begitu gitu. Jadi memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi orang-orang yang udah cukup dewasa itu akan tahu mana makna sentuhan-sentuhan yang sayang, mana makna sentuhan-sentuhan yang erotis gitu loh. Betul. Misalnya seperti begini. Abah saya itu kalau ada Umi saya itu duduknya pasti deketan. Tapi enggak gelenjotan. Enggak apa, deketan aja. Mereka biasa ciuman. Ini anggap pasangan ya, pasangan ini kan. Iya. Ini keningnya ini kan. Jadi Itu sayang apa banget kok? lah aku kan. Jadi gini. kemana-mana kok itu apa kok? Gitu. Iya. Gini orang ceritanya. Kalau misalnya saya melihatnya, Abah itu akan cium kening, cium pipi, ya kan, tapi tidak pernah bibir. Cium kening, cium pipi sama cium tangan kalau dia mau tinggalkan rumah, pergi kerja atau pergi kemanapun. Umi pun kayak begitu, tapi tidak pernah pada kejadian-kejadian yang apa kayak gitu. Ya, tapi kita melihat itu rasa sayang, kayak gitu, bukan rasa yang kayak bagaimana kayak gitu. Padahal kita juga tahu kita ini lahir 6 anaknya ini lahir karena birahi. Kita juga tahu. Tapi bagaimana mempertontonkan itu, memperlihatkannya sebagai rasa sayang. Seperti itu. Maaf aja dalam analisis saya ya, ada memang beberapa session itu rasa sayang. Ya, seperti pandangan mata atau apa itu rasa sayang saya melihatnya, tetapi lebih banyak saya melihatnya adalah karena hasrat. Saya nggak bisa tahu itu hasrat apa kayak gitu. Hasrat abadi. Nah, ini orang pacaran loh, bukan orang yang berumah tangga kayak gitu. Jadi hilaf itu Jadi biasa. kalau pandangan sayang begini guys, pandangan Ya. sayang kan begini kan, aduh sayang gitu ya. Kalau pandangan Enggak ada, sama aja sih kok, enggak ada bedanya. ada bedanya. Lanjut, Jang Oka tahu Ricu nih, terserah. Oke, jangan lupa. Aku enggak terlalu inilah karena aku sebelum jam 9 aku harus tutup, ada yang mau kerjakan. Konten pasti. Enggak, konten ada juga yang dikerjakan. Ayo Jungoka silakan narasinya ya. Malam Kemis baik. Ya, kalau aku bilang sih ya, dari sini semua sebenarnya ini untuk khusus hater-hater ya, atau pendukung dari S. Sebenarnya kalau ini kan awal mulanya cuman Ruben pengen ketemu anak aja gitu loh. Sekali lagi ya, Ruben pada mau ketemu anak. Kemudian ternyata banyak kebenaran-kebenaran yang faktual dan juga memang tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Nah, janganlah teman-temannya itu yang membalas-balas tuh larinya ke main fisik lah, ke main inilah. Artinya lebih apa ya? Dia itu isinya itu nggak berbobot gitu. Kalau mau kita debat
debat itu yang terbuka lah. Debat yang kita memang benar berisi, ada buktinya seperti itu. Jangan bawa-bawa Tuhan lagi, bawa-bawa itu urusan. Ada yang bilang itu kan urusan rumah tangga orang lain. Loh, orang udah cerai loh, gitu loh. Kenapa dibilang rumah tangga orang lain, gitu loh? Kan gitu. Itu sih bagi saya ya. Jadi buat hater-hater yang di sini ya, kalau bisa itu apa ya? Counter narasi untuk kami itu yang berbobot lah, nggak usah bawa-bawa fisik, kemudian ras dan lain-lain sebagainya, nggak kayak gitu mainnya, kayak gitulah. Kalau si Ruici dikasih suruh ngomong bahaya bahasannya. Ayo Mere silakan. Rici aja dulu, Ricu lagi. Rici. Ayo Rici, halus-halus sedikit Rici. Ayo. Rici. Yang berseberangan kalau mau naik gak apa-apa, bicara aja gak apa-apa. Daripada kalian typing-typing gak jelas, aku gak akan dengar kalian. Iya kok, kasih aja kok, nggak apa-apa, kasih aja. Iya, masalahnya ku jambak-jambak gak ada yang terjambak, gak ada yang mau naik. Bisanya cuma komen di bawah aja. Oh sih kok. Apa? Ngomong. Emang ini si Tentang percongkelan itu, tentang percongkelan si gimana ini. tanggapannya? si Mulutmu CEO. opini ya. Diam. Ayo Diam. lanjut. Yang sopan, jangan terlalu traveling orang. Lanjut, yang bahasa sopan. Iya, kalau itu kan kalau si G ini banyak banget bikin masalah sih kok. Jadi itu aku tuh banyak di otak aku tuh bukan melayang lagi kok. Jadi jadi jijai, jadinya kalau kelebihan tuh jadi jijai kok. Jadinya lihat kayak gitu itu orang itu kan dia itu seolah-olah melakukan itu kan pengen dapat pujian gitu. Ih ganteng, cantik. Ih kayak orang Korea, kayak opa. Sayang, udah kayak gitu. Dia itu udah gelap gitu. Cinta itu buta gitu, buat mereka itu dibutakan banget kok. Jadi lupa gitu. Lupa sama misalnya dipuji gitu, makin menjadi gitu ya. Colek sini, colek sana gitu kok. Bibir deket pokoknya Koko tau lah sama aku kan DM-an Koko. Nah, Alah, mana ada. dikirimin kok. Dikirimin maksudnya kok. Koko, wala. Kamu yang kirimin kok, liatin kok. Kamu ngadu kan? Iya sama Kak Emma juga kan. Dikirimin sama Kak Emma juga. Nah itu sama mereka. Alah kata aku teh Bocor. nah, jadi gitu maksudnya Bocor kan soal. bukan berarti orang itu tidak menilai apa yang mereka lakukan sehari-hari ketika live gitu. Jadi kan untuk sekarang kan Koko Ruben itu banyak diamnya beliau itu bagus, nggak ada di di media sosial, bersih aja menurut aku. Sedangkan Dia sudah ketemu sama adiknya Jul yang sudah muslim sudah sejak lama, namanya Jul. Sudah ketemu mereka. ya bagus lah gitu ya. Nah maksudnya gini nih ya, kalau misalnya Koko Ruben diem ya, Koko Ruben itu banyak diem. Nah sedangkan dari omongan itu dilanjutin sama dia loh. Pihak Ruben ya Meires dia pihaknya Sarwin Wenda ada piti-pitinya ya, jadi kan banyak bukti untuk jejak digitalnya anak-anak supaya yang dulu mereka doktrin kepada anak-anaknya bahwa cang ceng jingjong dan lain-lain misalnya sama adiknya itu kan pasti kan nggak seluruhnya menyalahkan kok kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nilai Indo ponisnya itu bukan satu sama, bukan satu sama, ya udah sekarang mah sama-sama lah gini-gini ya kata anaknya. Jadi anaknya nanti menilai sendiri dan merasakan
apa yang dirasakan sama Ko Ruben selama ini. Mudah-mudahan karena anak-anaknya begitu pintar meskipun masih kecil melihatnya ya, karena mungkin banyak di sekolah ya, attitude itu didapatin gitu, etika itu, terus kepintaran mereka itu banyak les-les dan sekolahnya mahal. Masa sih nggak ada yang nempel di kepala anak sehingga pintar begitu. Saya akui anaknya Ko Ruben itu pinter-pinter kok, pinter, apalagi tuh Nia, lucu ya kok ya. Kalau ngomong itu lucu lah gitu ya, emang darah artisnya ada gitu ya, darah seni. Lucu gitu, imut lucu mirip aku ya. Alah pokoknya gitu, Mira pinter ngomong kayak kamu. Tania Nggak ada yang saling puji di sini, saling puji nanti kalian berjodoh kalian di sini ya. kok suka cemburu kok. Biarin aja. Nggak ada cemburu, ih, cemburu. Pokoknya pinter Koko itu Nia itu gitu. Nah, dikasih kepintaran itu semoga bisa menilai gitu loh Kak Ira. Susah. Bisa nantinya. Dalam hitungan umur mereka masih terbilang anak-anak. Ya Ya kan? mudah-mudahan gitu, remaja, karena belum. jejak digital itu Belum. nggak bisa dihapus. Sayangku cinta anak manja. Betul. Tapi kalau saat ini kita bilang anak-anak yang dua ini ya, Thalia dan Tania bisa menilai itu sangat lemah. Nanti gitu untuk saat ini Nanti memang kalau kita betul. bicara nanti bisa jadi. Iya. Tapi kalau untuk saat ini belum. Nah, ada pada satu season itu ada live ya yang Sarwenda dan Giorgio di belakang berdiri, Thalia dengan Tania di depan. Sempat di situ ya kan, aku melihat adanya seperti menghasut untuk membenci ya kan. Nah, Cici kan dipanggil Thalia yang besar kan dipanggil Cici kan sama orang itu. Nah, dia menjawab ini enggak, aku kan kemarin telepon mama, iniin uncle, ini kayak gitu, jangan macam-macam ya kan. Nah, dengar nah kalau Thalia yang ngomong aku lebih serem. Kalau udah Thalia Cici yang ngomong serem, itu seperti menghasut untuk apa? Untuk anak ini seperti membenci kayak gitu dan menjawab yang namanya live. Nah, dalam satu kondisi ini pun sudah kelihatan, nggak usah kita ngomong Betran mengatakan sering di sana menjelek-jelekan ayah kayak gitu kan, menjelek-jelekan papa apalah kayak gitu. Di sini aja kita udah bisa lihat seperti itu. Jadi di situ adalah kesan di mana terlalu ikut campurnya Giorgio ini dalam urusan yang sebenarnya belum tentu menjadi urusannya, belum bisa dikatakan bahwa dia bisa masuk ke situ. Jadi kalau tidak ada sosok Giorgio di sini, maka kan orang akan fokus pada Sarwenda pada hal ini. Tetapi karena ikut campurnya Giorgio, maka dia juga harus bertanggung jawab. Kalau menurut aku kayak gitu. Wah gila, kita kedatangan orang ungu, Cek. Evelyn, halo. Ibu Evelyn, kalau kau naik ini semua orang tak turunin ini. 47 loh. Karena si Orang kaya. Diam dulu orang kaya. Hah? bibirnya lemes itu, dia itu si cowoknya itu ya, bener gak Kak Ira? Oke. Diam dulu Ruci. Ini udah mau waktu. Kakak Ningsi, silakan Kakak Ningsi keluarkan narasinya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu Ningsi dibawa aja Bu Ningsi, nggak usah multi segala macam ya. Multi plus apa gitu ya, nggak usah. Ini kita coba ya. Siau, silakan Siau. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nggak berani, nggak usah multi.